Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita beranjak ke part 6 mengenai teknik mendapatkan informasi tentang manajemen resiko. Di sini ada salah satunya yaitu brainstorming, yaitu perangkat perencanaan yang dapat menampung kreativitas kelompok dan sering digunakan sebagai alat pembentukan konsensus maupun untuk mendapatkan ide-ide sebanyak mungkin dalam sebuah kelompok. Nah, ini ya, ini merupakan perangkat perencanaan ya. Jadi dia tampung semua yang namanya kreativitas ya. Nah, kreativitas apa saja dari semua anggota itu apa aja gitu, dicatat ya. Sering digunakan sebagai alat pembentukan konsensus maupun ide-ide. Jadi ide-ide dari semua anggota tim itu kita catat di sini ya, brainstorming. Jadi ada macam-macam brainstorming. Salah satunya di sini adalah visual. Jadi kalau visual itu karena visual ya, jadi bertemu. Mereka itu bertemu dan saling berdiskusi membicarakan sebuah ide-ide. Jadi mereka itu saling bertatap muka. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada elektronik ya. Jadi elektronik ini kita sekarang belajar juga sepertinya elektronik ya. Karena ada perantara WA kalau kita ya, di perantara WA. Kalau ini macam-macam brainstorming yang elektronik adalah berdiskusinya melalui sebuah perantara elektronik. Di sini yaitu menggunakan Zoom ya. Jadi masih ada perantaranya, yaitu Zoom. Kalau kita mungkin sekarang yaitu WA ya, melalui WA. Nah, kalau nominal ini dia tidak bertemu pun tidak masalah. Jadi misal begini. Yang nominal ini kalau misal kita punya ide, kita tulis di sticky note kita tempelin. Besoknya lagi teman kita ada ide ini, kita tempelin di tempat yang khusus untuk menerima ide-ide. Jadi kita tempel terus beberapa waktu sampai terkumpul banyak, kemudian baru dieksekusi. Jadi ditulis di sticky note gitu ya. Atau mungkin kebiasaan kita ya, maksudnya misal kita itu mencari ide tentang apa gitu. Misal mencari ide tentang skripsi ya. Jadi kita bisa menulis di komputer kita atau laptop kita dalam bentuk sticky note gitu, kita tulis satu-satu di situ biar kita tidak lupa. Oh, kemarin sudah dapat ide ini, ditulis semua, kemudian nanti kita jaring lagi gitu ya. Nah, aturan mainnya brainstorming itu begini. Setiap peserta harus mematuhinya. Jadi ada peraturan-peraturan yang disepakati dalam sebuah grup tersebut ya, dan semua peserta harus mematuhi. Kemudian notulis melakukan pencatatan setiap ide yang dilontarkan oleh masing-masing peserta. Jadi dicatat ya, ada notulisnya, ada tercatat, atau kita menggunakan sticky note itu ditempel-tempel banyak, tapi tetap harus terdokumentasi dengan baik. Suatu waktu ide itu brilian banget, bisa dipakai. Ya, kalau kita hempaskan alias kita buang gitu, kita lupa gitu. Lupa itu kemarin ada ide bagus apa ya gitu ya. Nah, diusahakan agar setiap peserta dapat melihat apa yang dicatat. Sebaiknya menggunakan flip chart, bisa OHP transparansi atau screen. Nah, itu bisa semua audiens nanti harus bisa melihat dan tahu ya gitu. Papan tulis dan block note dapat digunakan sebagai alternatif ya. Kita bisa menggunakan block note atau papan tulis bisa. Perlu dilakukan konfirmasi bahwa apakah yang ditulis oleh note tulis adalah sama dengan ide yang dikemukakan atau yang disampaikan peserta. Jadi memang harus valid ya. Apakah note tulisnya benar-benar menulis ide-ide tersebut atau tidak gitu ya. Nah, setelah sejumlah ide itu terkumpul ya, sudah ditulis semua oleh notulis atau dikumpulkan oleh notulis, langkah selanjutnya adalah kita melihat dan membaca ide satu persatu ya.
ide satu persatu kita baca, kemudian mana nih ya, kita kelompokkan ide ini itu mirip-mirip dengan ide ini, jadi kita kelompokkan mirip-mirip ya, ide-ide yang paling mirip kita kelompokkan, kemudian ide yang GJ atau nggak jelas itu juga kita kelompokkan. Maksudnya apa? Kita nggak tahu, misal kayak gitu ya, kita kelompokkan juga. Jadi kita harus tahu per kelompoknya. Untuk ide yang akan dipilih dapat dilakukan pengambilan keputusan melalui kesepakatan atau suara terbanyak. Jadi sesuai dengan anggota kelompoknya nanti ya. Kemudian menyempurnakan ide yang telah disepakati, membuat kesimpulan dan alternatif tindak lanjutnya. Ya, itu yang namanya brainstorming. Lanjut ya, kita belajar hanya 2 metode saja. Yang lain bisa dipelajari sendiri atau nanti kita bisa diskusi di lain waktu. Nah, metode selanjutnya itu Delphi ya, gitu. Metode Delphi suatu teknik untuk mencapai konsensus ya. Konsensus pendapat yang diminta dari para ahli dalam bidang topik tertentu. Nah, sebuah proses komunikasi kelompok dengan melakukan diskusi secara rinci terhadap isu yang spesifik untuk kepentingan penetapan tujuan, kebijakan penyelidikan atau memprediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang. Jadi teknik ini itu kita meminta masukan-masukan dari para ahli atau konsultan ya. Dan sebuah komunikasi atau diskusi yang rinci ya untuk kepentingan penetapan tujuan. Jadi nanti berdiskusi secara rinci ya, apa saja kemungkinan resiko yang terjadi atau juga kejadian-kejadian apa yang akan berdampak di masa yang akan datang. Langkah-langkah teknik Delphi di sini kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Isi pokok apa yang hendak diatasi itu apa? Isu pokok apa yang hendak diatasi itu ada apa gitu ya. Membuat kuesioner dan menetapkan para ahli yang akan menjadi sumber rujukan. Jadi kita harus punya para ahli, konsultan-konsultan yang menjadi rujukan kita nanti. Kemudian kuesioner yang telah dibuat dan dikirim kepada para ahli, baik yang ada di dalam maupun di luar organisasi. Ya, jadi ini ahlinya ada 2, di luar dan juga di dalam organisasi, yang dapat dianggap mengetahui dan menguasai dengan baik permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Para ahli diminta untuk mengisi kuesioner, menggali dan mendapatkan ide serta alternatif solusi penyelesaian masalahnya itu apa. Lalu para ahli tadi diminta untuk mengirimkan kembali kuesioner tersebut kepada pimpinan kelompok atau pembuat keputusan. Merangkum seluruh ide yang masuk dan mengirimkan hasil rangkuman kepada seluruh partisipan diskusi. Jadi nanti yang tetap ya, walaupun kita punya konsultan atau tenaga ahli baik di dalam baik di luar, tetap nanti yang menjadi eksekusi pengambilan keputusan itu adalah pimpinan kelompoknya gitu ya. Lanjut ya, langkah teknik Delphi. Pada tahapan ini, partisipan diminta untuk mencermati hasil rangkuman, kemudian menetapkan skala prioritas skala prioritas ya, dan membuat peringkat atas alternatif solusi yang dianggap terbaik dan mengembalikan seluruh rangkuman tersebut beserta hasil penetapan skala prioritasnya. Jadi sudah di-share ya rangkumannya apa nanti, dan anggotanya itu disuruh membuat skala prioritas. Misal urgensi nilainya 4, tidak urgensi sedang itu 2, tidak urgent 1. Kemudian dampak yang paling besar efeknya itu 4. Misal ini ya, kita membuat skala prioritas di kelompok kita gitu. Proses ini akan kembali berulang sampai pembuatan keputusan benar-benar mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna mencapai kesepakatan untuk menentukan satu alternatif solusi atau tindakan yang terbaik. Jadi kenapa 1 kok enggak beberapa? Ya memang
dalam satu case ya kita harus menggunakan satu alternatif dulu solusinya gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti kita bingung ya, mau yang mana dulu dikerjakan, terus ini efeknya dari apa dulu kan gitu, bingung jadinya nanti. Jadi memang satu alternatif solusi dulu yang merupakan tindakan terbaik dan mungkin menurut saya yang bisa dikerjakan dengan cepat dan segera.